Enggak lah. Enggak ya? Enggak ada kata galau buat kuliah di sini. Soalnya menurut aku ini udah untuk kesehatan kampus yang oke banget buat kalian yang mau ngambil kuliah di sini ya. mau ngambil Karena kita juga kan kesehatan. kemarin nih baru dapat penghargaan sebagai kampus peringkat pertama yang lulusan uji kompetensi. Oh. Wow, terbanyak se-Jawa Barat dan Banten. Keren banget. Dan itu menjadi penghargaan buat kita ya. Kayak sekarang kita bicara usaha. Kalau usaha awalnya dulu jualan berarti ya. Jualan banget. Dulu kan belum ada Gojek. Dulu juga JNE masih jauh banget kan. Dulu JNE belum cabangnya sebanyak sekarang kan zaman dulu. Jadi nganterin sendiri. Jadi Jadi dulu itu yang jualan online dari jualan dulu. online dari dulu. Jadi dari SMA. Kalau SMA kan benar-benar belum ada Gojek kan. Jadi nganterin dari SMA? dari SMA udah jualan sendiri. Itu jualan apa yang dulu waktu online itu? Jualan baju, jualan tas, jualan barang-barang yang gitu-gitulah, barang-barang yang Ini ya. barang-barang yang aku pakai sehari-hari kayak gitu. Terus bisa menentukan oke nih gue di apa di ini ya, di apa? Di skincare perawatan. Sekarang kan Teh Medan fokusnya di situ ya. Sejak kapan sih gitu kan? Ngerasa passionnya di dunia Passionnya di situ. Awal lulus kan aku bingung tuh mau ngapain. Mau ngapain, masih jualan baju, jualan tas, jualan produk kecantikan gitu kan. Terus akhirnya aku ngambil sekolah singkat estetika medik di Jakarta. Nah, Habis lulus kebidanan. habis lulus kebidanan. Oh, ternyata aku kan sekelas tuh sama dokter-dokter apa segala macem. Dari situ juga aku mikir, wah ini ngerasa ini passion aku nih. Karena ternyata dunia kecantikan tuh asik banget gitu. Dan nggak melenceng jauh dari apa yang aku kerjain. Ngerjain ya gini sekarang dibilang alat laser, alat IPL apa segala macam. Itu kita belajar menggunakan alat kan. Kan di kebidanan juga ada alat-alat kesehatan juga. Ya nggak berbeda jauh gitu. Tetap aja kita belajar menggunakan alat kesehatan juga iya. gitu kan, alkes juga. Jadi ya dari situ memutuskan buat ngambil di dunia kecantikan karena waktu itu belum banyak. Momennya emang belum banyak. Jadi orang yang itu tahun berapa mulai ngerasa klik? 2013 itu langsung. 2013. Berarti 7 tahun. 7 tahun 12 cabang. 8 tahun sekarang. 12 cabang. Modal pertama sih waktu usaha berapa sih? 1 juta 1 juta dan itu uang sendiri. uang sendiri. Itu dibeliin apa? Itu dari ibu. Dikasih uang buat jajan. Terus aku beliin produk kayak reseller gitu. Oke, jadi beli dulu reseller yang punya produk apa Jadi kan? belum punya produk sendiri kan. Jadi beli produk orang. Si produknya itu aku jual ke teman-teman di kampus. Dari 1 juta jadi 2 juta, 2 juta jadi 3 juta. Aku kumpulin terus Itu uangnya. tahun berapa? Itu 2012. Jadi setahun. Setahun ngumpulin uang sampai 2013 aku punya uang 30 juta. Kebayang itu gimana kerjanya itu secepat itu. Aku sampai lagi dosen ini aku main HP jualan itu. Jujur banget Kak. Ini apakah dicontoh atau enggak? Ini nggak boleh contoh, nggak boleh jualan Tapi gitu kan. itu gila banget akselerasinya. Aku juga nggak tahu kenapa akselerasinya cepet banget ya, karena aku juga ngeliat di diri aku sendiri ini kayak ada jiwa apa ya yang nggak mau orang itu nggak mau kalah, nggak mau tidur sebetulnya waktu itu normal atau memang nggak normal banget. Aku udah Tidur? ngurusin packingan sendiri, ngurusin packingan sendiri, nganterin barang sendiri pakai motor waktu itu. Wow. Yang bener-bener sendiri. luar biasa. Dan 2013 berarti mulai dapat fashion Phil atau 2013 klinik pertama? Klinik pertama. Kan tadi udah ngumpulin uang tuh dari 2012 ke 2013 dapat 30 juta. Dalam waktu setahun 30 juta itu tuh kepake dulu kan. Kalau misalnya dikumpulin banget sih udah mungkin lebih dari segitu, tapi uang diemnya tuh cuma 30 juta. Buat itu klinik pertama di mana? Di Ciwastra. Di Ciwastra. Sekarang masih ada? Udah nggak ada, udah pindah. Oh, karena ngontrak. Pindah ke Buah Batu ya. Itu namanya udah MD Klinik juga? Belum, masih nama klinik orang. Oh. Masih jadi join venture. Jadi aku dia punya salon, aku bikin kliniknya gitu. Itu cara, nah ini tips nih buat teman-teman. Cara ininya gimana sih?
iklannya gitu? iklannya. Heeh. Jadi emang dulu awalnya Medsos kan nggak masif sekarang itu 2013 kan belum belum seperti sekarang ya? belum seheboh sekarang. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan paid promote, paid endorse, paid semua berbayar kan. Kalau dulu tuh masih gratis, orang dikasih barang, foto, dikasih barang masih mau foto kayak gitu. Emang momen aja sih, momennya pas banget. Dan itu udah punya pegawai? Waktu itu pegawai aku 3 orang. 3 orang. Dan sebetulnya saat itu mama belum begitu support. Bener-bener datang kayak Karena pengennya jadi bidan. Iya, emangnya kamu bisa ngegaji karyawan kayak gitu. Ibu aja ngegaji karyawan di rumah aja ngap-ngapan, apalagi kamu yang masih belum bisa bekerja gitu kan. Itu 3 orang, 1 orang gaji berapa? 1 orang digaji 1,5 juta. 1,5 juta. Tapi saat itu kan memang lagi memulai ya. Lagi mulai banget. Bednya masih 3. Itu apa sih yang pelayanannya apa yang pernah diberikan? Ada mikrodermabrasi, ada chemical peeling, ada facial. Kayak gitu. Ngerti. Alat-alatnya masih alat-alat standar. Alat standar. Dan masih buatan China waktu itu aku beli. Masih beli harga cuman 10 juta, 5 juta. Harga alatnya 3 juta gitu, yang masih belum mampu beli alat mahal. Kemudian MD klinik pertama kali kapan? MD klinik pertama kali 2014. Itu modal sendiri. Itu modal dari hasil si klinik itu, dalam 1 tahun itu aku bisa menghasilkan omset 1 bulan sekitar 150 juta. Wow. Dari online sama dari klinik. Dan itu berdua sama teman. Akhirnya kita pecah. Biasalah kalau udah besar. Biasa. 2014 buka sendiri. Modal berapa tuh? Modal itu udah lumayan besar, itu udah 500-an lah. 500 juta. Wow. Itu di mana? Di Kopo. Di Kopo. Beli tempat sendiri? Beli tempat langsung bangun sendiri. Saat itu mama udah dukung atau masih? Udah dukung. Support karena kelihatan duitnya. Karena anak gue udah ngasilin cuan nih gitu. Dan 2014 cabang pertama, bukan cabang pertama. Cabang MD pertama. Cabang kedua? Cabang kedua di Jalan Aceh. Di Jalan Aceh. Dan cabang terakhir di mana sekarang? Cabang terakhir buka sekarang Depok itu beli tempat atau ini? Sewa. Yang tempat kayaknya di Bandung aja ya? Yang di Bandung aja. Kalau misalkan yang di luar kota kebanyakan sewa. Kan usahanya berarti sekarang punya usaha selain MD, ada punya usaha lain? Punya travel umroh. Travel umroh? Iya. Sempat kemarin beberapa tahun yang lalu rada rame tuh ya. Iya. Baca Google nih Bapak nih. Kan sempet heboh juga. Makuta kan saya. Bandung Makuta. Itu sekarang udah out atau masih? Masih. Dan sekarang udah ya baik atau? Udah baik. Udah selesai lah. Dianggap selesai lah. Dan jalan? Masih jalan. Alhamdulillah. Biasalah namanya bisnis sama teman, ada pertikaian, salah paham, beda pendapat, apa segala macam tuh pasti ada. Titik nadir ketika bisnis pasti dong. Sekarang dalam waktu 8 tahun punya 12 cabang MD klinik, kemudian travel umroh. Travel umroh kayaknya sekarang lagi off dulu ya? Lagi off sekarang. Yang jalan butik sih. Yang butik sekarang namanya apa? MZ Butik. MZ Butik. Wow, di mana? Di Jalan Bengawan. Wow. Modalnya dari mana sih bisa cepat gitu? Aku bukan money laundry ya ini. Gitu, maksudnya buat tips buat teman-teman kan akselerasi bisnis kan? Apa tuh? Mungkin punya trik sendiri buat akselerasi. Sebenarnya satu modalnya kita harus gigih. Gigih terus bersahabat sama resiko. Pernah nggak ngalamin titik nadir dalam artian rugi besar? Pernah banget. Aku ada di Google, boleh dicek. Aku tahun 2017 pas habis menikah bulan Desember, aku ditipu sama karyawanku sendiri, manajer di travel umroh 20M. Itu amblas habis. Uang yang udah aku kumpulin bertahun-tahun itu habis. Gila. 200 jamaah nggak bisa berangkat. Terus gimana tuh, kan kita harus ganti? Akhirnya pakai uang sendiri. 20M. Aku jual rumah, aku jual mobil, aku ngambil deposito, aku ngambil segala macam, ambil, terus aku pinjam uang juga apa segala macam, pokoknya untuk nutupin itu. Iya, karena nama baik menurut aku segalanya. Ya iyalah, kan nggak ini ya gitu. Dan itu titik paling nadir dalam bisnis. Iya, itu paling nadir dalam bisnis. Nadir itu apa sih Pak BTW? Paling apa ya? Paling mengerikan ya. Mengerikan, ini paling mengerikan. Itu benar-benar bikin ujian paling mengerikan. Dan itu
Nah, ketika dapat ujian sedahsyat itu 20M dong. Apa ya kepikiran nggak misalnya udahlah selesai bisnisnya kemudian gue jadi ibu rumah tangga biasa aja. Aku pernah nangis ke suami aku minta pindah ke Amerika. Aku Karena jual aja keluarnya di perusahaan Amerika. ya, karena keluarnya dari Amerika. Kayaknya asik banget deh di sana kan gaji gede kalau kerja kan. Gaji gede terus juga santai banget kayaknya. Terus kalau sekolah juga dibiayain sama negara apa segala macam. Kayaknya enak banget gitu tinggal di sana. Kepikiran pindah ke antara Amerika atau ke Kanada gitu kan. Udahlah pindah aja, kita jual aja perusahaannya gitu. Tapi dia yang nguatin aku kayak, kamu yang udah ngebangun ini semua, kamu nggak boleh ninggalin ini semua. Jadi gitu. suami yang menguatkan. Jadi memang dalam karir Teh Medina ini suami luar biasa. Iya, dia berperan penting. Jadi justru habis nikah itu uang amblas. Abis yang bener-bener sampai detik ini masih ngerasain Masih kerasa efeknya. Masih kerasa efeknya. Ya 20M lah. Iya. Dan itu uang yang udah aku kumpulin bertahun-tahun. Manajer kemana yang itu yang ini? Udah diproses? penjara, udah proses. Sekarang masih di sel. Udah keluar. Cuma 4 tahun. Uangnya udah begitu saja. Uangnya udah. Jadi nggak ada. Pasang badan udah nggak. 4 tahun dia di. Tips-tips buat temen-temen nih yang berusaha apa sih yang mungkin dari perjalanan karir Teh Medina dari awal yang dulunya apa ribuan sekarang udah mainnya miliaran gitu kan, apa tuh tipsnya bisa seperti ini? Tipsnya sebenarnya tadi bersahabat sama resiko kan, yang kedua tadi aku Siap dengan resiko. Siap dengan resiko. Kita jualan nih, aku kebanyakan ngeliat orang kalau misalnya udah jualan ini nggak laku, oh ya udah deh, gue bukan pembisnis. Itu salah besar banget menurut aku. Kalau misalkan kita udah melakukan suatu bisnis ya, kegiatan bisnis, kita udah udah berjalan terus nggak laku, itu kita tuh jangan pantang menyerah gitu loh. Jangan kayak ya udahlah, di sini aja, mungkin aku jiwanya emang pegawai atau apa segala macam. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus benar-benar emang bersahabat tuh, benar-benar bersahabat sama resiko, yang resiko apapun kita harus terima. Oh mungkin kalau misalnya belum laku, kita harus melakukan apa ya terus berinovasi gitu loh. Jangan sampai kita diam aja gitu. Kita diam aja, yang udah nggak laku ya udah, kita jiwanya cuman di ini aja, jadi pegawai aja ya udah gitu. Kalau sekarang kan persaingan luar biasa, ngeri banget. Ada tips nggak buat sekarang teman-teman yang memang lagi usaha? Ya tadi aku sih kalau misalnya di dunia kecantikan ya berinovasi ya. Yang kalau misalkan sekarang klinik-klinik kecantikan udah setiap belokan ada, depan-depanan, samping-sampingan gitu kan, udah kayak Alfamart, Indomaret. Aslina udah banyak banget, udah banyak bidan-bidan sekarang, udah banyak buka klinik kecantikan loh. Alumni Budi Luhur aja, yang alumni kampus aku sebelumnya, itu dia yang jadi bidan, jadi klinik kecantikan tuh banyak banget yang buka klinik kecantikan. Kalau sekarang kan sambil kuliah, ngeganggu nggak? Lumayan ini sih, lumayan nyita waktu. Tapi ini bagian dari proses ya? Bagian dari proses yang aku pengen. Ibu aku S2, masa aku D3 gitu loh. Kan sirik juga kan sama ibu sendiri. Jadi kayak ya udah, aku paksakan, ibaratnya paksakan aja buat kuliah. Dan sekarang hikmahnya lagi pandemi gini ya kita tidak harus selalu ke kampus ya. Ya malah happy kalau lagi pandemi gini kan. Jadi kerjaan bisa kekerjain, kuliah juga bisa jalan gitu. Benar. Ada sekarang akselerasi sekarang apa 2021 pencapaian apa yang ingin dicapai? Sekarang pengen buka cabang lebih banyak sih. Lagi belajar sama RH sekarang. Jadi saya sekarang nggak cukup 12. Belum. Lagi belajar sama RH. Jadi sekarang kan aku deket sama salah satu petingginya lah di RH. Deket. Jadi suka banyak ngambil ilmu dari mereka. Mereka nggak pelit ilmu, mereka baik banget. Jadi sekarang kita bikin asosiasi, namanya Astika. Jadi Asosiasi Estetika Indonesia. Jadi MD Klinik jadi salah satu pendiri asosiasi itu.